Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Hasanah di channel saya Siti Nur Hasanah Yahya. Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe ya, gratis loh. Nah, video kali ini adalah video pembelajaran masih terkait dengan metodologi penelitian mengenai subbab instrumen penelitian. Selamat menyaksikan, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitiannya ada 5 ya. Nah, ini jadi nanti kenapa saya menggunakan kuesioner ini? Jadi di sini saya sampaikan jelas dasar dari pertanyaan penelitian saya di lapangan. Saya mendefinisikan definisi operasional dari variabel yang saya ambil. Misalkan variabel yang saya ambil adalah akuntabilitas manajerial. Jadi definisinya ini saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan definisi operasional ya. Definisi operasional yang dimaksud adalah menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti. Menurut Singarimbun, memberikan pengertian tentang definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasionalnya. Semacam bentuk petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Nah, definisi operasional saya untuk variabel akuntabilitas manajerial. Jadi nanti saya masukkan ke semua variabel penelitian saya, ada 5. Adalah skor yang diperoleh dari responden. Bagaimana cara saya mengukur, kan tadi kan definisi operasional kan seperti itu definisinya ya. Saya mengukurnya dengan skor yang saya ambil dari kuesioner saya. Jadi di sini adalah skor yang diperoleh dari responden dengan menggunakan perangkat kuesioner terhadap kemampuan dan komitmen perguruan tinggi untuk memberikan pertanggungjawaban semua kegiatan yang dijalankan oleh perguruan tinggi kepada semua stakeholder sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dari manakah saya merumuskan ini? Dari teori, dari sintesis. Kemarin saya sudah jelaskan. Ya, buat yang teman-teman yang tidak masuk di kelas saya kemarin, tunggu saja upload videonya di YouTube, nyalakan notifikasinya, loncengnya ya, biar bisa dapat notifikasi. Nah, ini sudah saya jelaskan kemarin. Dari mana saya bisa mendapatkan ini? Karena di sini nggak ada ininya, nggak ada nggak ada referensinya. Karena ini bukan hasil referensi. Ini adalah hasil sintesis peneliti berdasarkan pendapat para ahli. Para ahlinya ada di mana? Ada di atas di bab 2. Gitu. Jadi nanti kalau ditanya di sini ada kemampuan dan komitmen perguruan tinggi untuk memberikan pertanggungjawaban semua kegiatan kepada semua stakeholder. Ini menurut siapa? Ini bisa saya pertanggungjawabkan. Ini menurut si A ada di sini, gitu. Lalu dengan indikatornya apa? Indikatornya adalah dari akuntabilitas manajerial itu yang pertama adalah transparansi. Ini bukan saya ngomong, tapi ahli di atas yang mengatakan salah satu indikator dari akuntabilitas manajerial adalah transparansi. Lalu mungkin ada pendapat para ahli yang lain di atas mengatakan bahwa salah 2 dari akuntabilitas manajerialnya adalah efisiensi. Sesuatu dikatakan akuntabilitas, memiliki akuntabilitas manajerial ketika dia efisien dan efektif. Ini menurut siapa? Ada di teori. Menurut siapa? Jelas. Lalu ada partisipasi atau participation. Jadi saya membuat 3 indikator dari satu variabel akuntabilitas manajerial. Dan ini saya lakukan untuk sisa 4 variabel setelah berikutnya. Nah, ini harus jelas, dasarnya jelas. Tidak bisa, ini dapat dari mana? Ya dari teori lah. Coba tunjukkan teori yang mana? Nggak tahu. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena memang jelas. Ini yang berjumlah 21 butir pertanyaan dalam kuesioner. Ketika di sini dikatakan 21 butir pertanyaan, asumsinya ini sudah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas data. Oke? Nah, ini ada kisi-kisi instrumennya. Kita masukkan juga kisi-kisi instrumennya. Untuk apa? Agar penelitian kita itu dibaca orang benar-benar, oh iya penelitiannya jelas nih, dari definisi operasional, dari indikatornya masuk ke dalam kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen itu apa? Pertanyaan penelitian nanti. Jadi dasarnya jelas gitu. Nah, untuk akuntabilitas manajerial, ini kan tadi yang pertama, indikator yang pertama apa? Transparansi.
Lalu butir pertanyaannya apa dari indikator transparansi? Nah, kita harus pahami dulu yang dimaksud dengan indikator transparansi itu apa? Apa sih yang dimaksud dengan kata transparansi? Nah, itu tercermin dalam butir-butir yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, butir instrumen kuesioner untuk transparansi. PT AIS memiliki Renstra atau rencana strategis dalam mewujudkan visi dan misinya. Yang dikatakan transparansi salah satunya adalah dia menyampaikan bahwa perguruan tinggi ini sudah memiliki Renstra, gitu kan, visi dan misi, gitu ya. Nah, ini bagian dari yang dimaksud dengan transparansi. Lalu yang kedua, PT AIS memberikan kemudahan akses informasi kepada para stakeholder. Jadi para stakeholder, pemangku kepentingan, itu bisa siapa saja. Bisa pemerintah, bisa pihak swasta, bisa mahasiswa, bisa siapapun yang pemangku kepentingan atau stakeholder dari PT AIS ini bisa mendapatkan akses kemudahan informasi dari dari PT AIS tersebut, dari kampus tersebut. Nah, ini butir-butir pertanyaan ini saya buat menjadi 8 butir. Menjadi 8 butir. Satu variabel saya buat jadi 8 butir. Satu indikator saya buat jadi 8 butir. Tadi satu variabel ada 21 butir pertanyaan. Dan itu jelas, ini pertanyaan ini menurut siapa? Indikatornya apa? Oh, ini adalah indikator efisiensi pertanyaan ini adalah misalkan biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh PT AIS telah sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pertanyaan ini dari mana kita membuat dasar pertanyaan ini? Oh, dasar pertanyaan ini kita buat dari efisiensi dan efektivitas. Ingat ya, saya tidak akan masuk ke sini sebelum kemarin saya menjelaskan bagaimana cara kita membuat instrumen. Kemarin saya sudah jelaskan bagaimana cara kita membuat instrumen. Dari mana pertanyaan penelitian ini? Dari indikator. Ini kan indikatornya. Indikator ini dari mana? Dari definisi atau sintesis yang kita buat. Sintesis itu dari mana? Dari variabel, dari teori-teori yang sudah kita masukkan di dalam bab 2. Teori-teori itu dari mana? Dari buku-buku yang kita lihat, dari artikel atau dari jurnal-jurnal yang sudah publish. Itu dari mana? Dari para peneliti yang meneliti jurnal tersebut, dari para penulis yang menulis buku-buku tersebut. Itu kan sumbernya jelas, referensinya jelas. Inilah ya penelitian kita ketika kita dikatakan ilmiah. Gitu ya. Jadi memang harus sudah jelas dasarnya. Itu yang ingin kemarin saya sudah jelaskan, dari mana dasar kita bisa membuat pertanyaan. Nah, makanya tadi kalau disampaikan bahwa penelitian saya hanya menggunakan kuesioner tanpa meminta data-data yang lain, kok bisa? Bisa karena pertanyaan penelitian yang saya masukkan bisa mengungkapkan data yang ingin saya teliti. Pertanyaan-pertanyaan ini nih, pertanyaan yang terkait dengan akuntabilitas manajerial itu bisa terjawab, gitu kan? Karena ini nanti pertanyaan ini akan dijawab oleh responden kita. Nah, hasil jawaban itu bisa mengungkapkan data yang ingin kita teliti. Kok bisa? Karena kita sudah menanyakan hal-hal yang terkait dengan akuntabilitas manajerial. That's it. That enough. Itu sudah cukup. Tanpa kita meminta lagi data. Coba dong saya lihat Renstra-nya. Seperti apa sih Renstra yang dibuat? Kita minta semua Renstra dari perguruan tinggi yang kita teliti. Itu nggak perlu. Cukup dia menjawab pertanyaan bahwa dia sudah membuat Renstra. Oh, sudah ada Renstra-nya. Oh, Renstra itu bisa diakses oleh semua stakeholder. Oh, bagus, berarti dia bisa transparansi. Nah, itu bagian dari kita ingin mengungkap data penelitian kita untuk variabel akuntabilitas manajerial. Dan kalian benar harus seperti itu. Bagaimana ketika instrumen penelitian kalian hanya berupa hanya berupa kuesioner, bagaimana pertanyaan penelitian itu bisa mengungkap data-data yang ingin kita teliti tersebut, gitu. Jadi dari sini saja sudah terlihat, sudah cukup dan dasarnya jelas bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekali lagi, penelitian inilah yang dikatakan ilmiah ketika kita bisa mempertanggungjawabkan hasilnya dan mempertanggungjawabkan dasar dari kita melakukan penelitian ini. Jadi bukan sembarangan, bukan asal. Kemarin ada yang nanya, Bu, bisa nggak saya langsung bikin pertanyaan? Tidak semudah itu, gitu kan. Jadi
ya inilah proses yang harus teman-teman lalui gitu untuk bisa mendapatkan kuesioner, untuk bisa membuat instrumen. Bu, kalau yang kualitatif untuk pertanyaan penelitian kan kita wawancara. Apakah harus seperti ini juga? Harus. Bedanya adalah ini pertanyaan ini dalam bentuk kuesioner, nanti pertanyaan teman-teman dalam bentuk wawancara. Dasarnya harus jelas. Jadi ketika teman-teman bertanya kepada responden teman-teman memiliki dasar yang jelas. Ini dari mana sih? Kenapa Anda bertanya ini? Oh, pertanyaan saya terkait dengan variabel yang ingin saya teliti, gitu. Jadi kita cukup bertanya tanpa harus kita mengorek data yang memang mana? Coba lihat ininya dong, coba lihat data ininya dong. Kita nggak perlu membuat gelisah responden dengan meminta sesuatu yang memang ketika kita sudah bertanya kita sudah mendapatkan jawabannya, gitu. Jadi ini yang kemarin saya jelaskan bagaimana betapa pentingnya dalam penelitian kuesioner ketika kita sudah membuat kuesioner dengan baik, dengan benar, dan valid, dan sudah reliable. Maka 80% penelitian bisa diasumsikan selesai. Kenapa? Karena selebihnya adalah kita mengambil data, kita olah. Mengolah data pun cukup cari tempat yang nyaman, lokasi yang asik, yang tenang, tanpa harus kemana-mana lagi. Kita ambil, kita olah, selesai penelitian untuk yang menggunakan kuesioner dan untuk yang penelitiannya kuantitatif. Tetapi untuk penelitian teman-teman yang kualitatif, ketika pertanyaan penelitian itu tidak sesuai jawabannya dengan apa yang kita harapkan, berarti kita harus menggali jauh lebih dalam lagi agar bisa, karena kan kita merumuskan masalah ya. Untuk kualitatif pun sama, kualitatif maupun kuantitatif kita merumuskan masalah. Jadi agar rumusan masalah itu bisa terjawab nantinya di bab 4, otomatis pertanyaan yang kita buat harus benar-benar dijawab dengan cara yang sesuai kita inginkan, gitu. Artinya kalau saya punya rumusan, misalkan untuk yang kualitatif, bagaimana motivasi belajar siswa bisa meningkatkan prestasi belajar. Nah, bagaimananya itu yang harus nantinya dijelaskan. Ketika bagaimananya itu tidak bisa kita jelaskan di dalam ranah bab 4, kita akan mengalami kesulitan, gitu, untuk bisa mendeskripsikan hasil penelitian kita. Untuk itu kita harus bertanya jauh lebih dalam lagi kepada responden kita. Nah, itulah kesulitannya kalau untuk kualitatif, walaupun kita sudah membuat kisi-kisi instrumen pertanyaan untuk wawancaranya. Tetapi dari kisi-kisi itu belum mendapatkan jawaban yang memang kita butuhkan untuk kita bisa mendeskripsikan hasil penelitian kita jauh lebih dalam. Nah, itu untuk kendala yang kualitatif. Tapi kalau yang kuantitatif, kalau dia data itu sudah valid, sudah reliable, cukup. Tinggal kita olah aja hasil penelitiannya, kita cari uji asumsi klasiknya, persyaratan analisis datanya, kita uji hipotesisnya. Nanti dari hasil uji hipotesis, apakah H0 diterima, apakah H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti terdapat pengaruh atau terdapat hubungan yang seperti apa, positif negatif, gitu kan, berapa hasilnya kita jelaskan, selesai. Jelasannya aja, misalkan ya terdapat hubungan positif, gitu. Artinya apa? Artinya apabila X naik maka Y naik, itu yang dikatakan positif. Sebenarnya cukup sampai di situ untuk kuantitatif. Tetapi di dalam kuantitatif pun ada istilahnya subbab analisa hasil temuan penelitian. Jadi dari analisa itu pun kita harus melakukan deskriptifnya, tapi hanya membandingkan teori yang ada di teori yang ada di bab 2, apakah sudah relevan dengan hasil penelitian kita di lapangan. Tinggal kita kaitkan aja, hanya sebatas itu. Tetapi kalau untuk kualitatif, dia akan more deeply, jauh lebih dalam lagi untuk bisa mendeskripsikan hasil penelitiannya. Thank you for watching. Saksikan untuk video kelanjutannya ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.